Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrina Nur Kuryani. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester 3 dari analisa dan perancangan sistem informasi yang telah saya kerjakan. Di sini terdapat soal kasus perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk penyewa mobil lebih dari satu mobil pada satu hari baik dengan sopir ataupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Semua mobil disewa tanpa disertai BBM, namun kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa, sopir, dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewaan mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang masih valid. Soal pertama yaitu membuat rancangan use case diagramnya. Di sini yang pertama terdapat use case rental mobil penyewa, yang mana di sini penyewa melakukan pendaftaran dengan syarat KTP, lalu ada form penyewaan dengan extend identitas penyewa dan juga kota tujuan, lalu pilih sopir, pilih mobil dengan extend jenis mobil, bukti penyewaan, bukti pengembalian, dan yang terakhir adalah pembayaran. Lanjut dengan staf rentalnya, di sini terdapat info pendaftaran, create form penyewaan, kalau mobil, kalau sopir, buat bukti penyewaan, buat bukti pengembalian, laporan penyewaan, dan juga laporan keuangan. Dilanjut dengan pemimpin yang menerima laporan penyewaan dan juga laporan keuangan. Lanjut yaitu activity diagramnya dimulai dari penyewa yang memilih mobil, lalu staff rental nantinya akan mengelola data mobil, lalu terjadi decision di sini apakah si penyewa ini akan menggunakan supir atau tidak. Kalau iya, nanti akan penyewa akan memilih supir. Lalu nantinya si staff rental ini akan mengelola data supir. Kalau enggak, nantinya staff rental ini akan langsung mengelola data penyewa. Lalu di sini terjadi decision kembali, apakah si penyewa ini termasuk ke dalam member lama ataukah member baru. Kalau ternyata dia bukan member lama, maka penyewa akan mendaftarkan identitas dirinya. Lalu kalau iya, nanti si staff rental ini akan membuat form penyewaan. Lalu dilanjut dengan penyewa memilih kota tujuan. Lalu di sini terjadi decision lagi, apakah si penyewa ini udah selesai merental. Kalau misalkan masih ada yang ingin dia rental, nantinya akan balik lagi ke awal dengan memilih mobil, lalu ke data mobil si staff rental ini, lalu terjadi decision apakah dengan supir atau tidak mobil tersebut, lalu dilanjut dengan mengelola data penyewa, lalu dilanjut pilih kota tujuan, dan kemudian kalau misalkan udah selesai rental, dilanjut dengan membuat bukti penyewaan si staff rental ini. Setelah itu nantinya akan dimasukkan ke dalam arsip penyewaan. Lanjut, si penyewa ini akan menerima bukti penyewaan, setelah itu membayar rental tersebut. Staff rental kemudian menerima pembayaran, dan lalu kemudian masuk ke dalam arsip keuangan. Lanjut di sini terdapat activity diagram pengembalian, dimulai dari penyewa yang mengembalikan mobil, lalu staff rental menerima mobil tersebut, dilanjut penyewa memberikan kwitansi, lalu mengecek keterlambatan dari penyewa, lalu di sini terjadi decision apakah penyewa mengembalikan itu terlambat atau tidak. Kalau iya, maka penyewa akan membayar denda, lalu staff rental akan menerima pembayaran. Kalau enggak, maka staf rental akan membuat bukti pengembalian yang kemudian bukti tersebut diterima oleh penyewa, lalu masuk ke dalam arsip penyewaan. Lalu di sini yang terakhir ada activity diagram dari laporan. Di sini dari record arsip, ada arsip penyewaan dan juga arsip keuangan. Dari arsip penyewaan, staf rental akan membuat laporan penyewaan. Dari arsip keuangan, staf rental akan membuat laporan keuangan yang kemudian diterima oleh pemimpin. Lanjut ke diagram sequence-nya. Di sini ada diagram sequence penyewaan. Ada staff rental. Yang pertama, staff rental akan melihat menu utama, lalu dilanjut melihat menu form penyewaan. Setelah itu, staff rental akan mencari mobil untuk si penyewa yang diinginkan oleh penyewa. Lalu sistem akan men-search query ke dalam database mobil. Lalu muncul list mobil, kemudian dari sistem akan memunculkan view list mobil, lalu si staff rental ini akan memilih mobil. Lanjut, staff rental akan mencari supir juga untuk penyewa,
Lalu sistem akan mencari query-nya ke dalam database supir, lalu dimunculkan list supir, kemudian eh, staff rental akan memilih supir untuk penyewa yang dipilih oleh penyewa. Lalu dilanjut lagi, staff rental ini akan menginput identitas si penyewa, lalu akan diproses ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan menyimpan ke dalam database penyewa. Lanjut, nantinya dari database penyewa akan muncul identitas yang kemudian nanti ditampilkan dan kemudian akan dipilih oleh si staff rental ini. Lanjut, yaitu staff rental akan menginputkan penyewaan apa yang disewa oleh si penyewa, kemudian nanti akan diproses ke sistem, lanjut akan disimpan ke dalam database penyewaan. Setelah itu dari database penyewaan keluar detail penyewaan yang kemudian mendisplaykan total dari penyewaan tersebut. Lalu staff rental akan mencetak pembayaran. Setelah itu setelah staff rental menerima pembayaran dari penyewa, staff rental akan menghitung pembayaran yang kemudian diproses ke sistem, lalu nantinya akan disimpan ke dalam database keuangan. Selanjutnya, nantinya dari database keuangan akan memunculkan display total penyewaan yang kemudian oleh staff rental akan dibuatkan bukti penyewaan yang kemudian mencetak bukti penyewaan tersebut yang kemudian diserahkan kepada penyewa. Lanjut, di sini ada diagram sequence pengembalian. Yang pertama, staff rental akan melihat menu utama, lalu yang kedua, staff rental akan melihat menu penyewaan. Kemudian staff rental akan mencari ID penyewaan, yang kemudian dari sistem ini akan men-search query tersebut ke database penyewaan. Lalu dari database penyewaan akan mendisplay ID penyewaan yang dicari tadi, lalu akan memunculkan data penyewaannya, dan kemudian staff rental akan mengecek keterlambatan dari pengembalian tersebut. Lanjut, staff rental akan menginputkan denda jika ada denda, lalu nantinya akan memproses ke dalam sistem, lalu sistem akan menyimpannya ke dalam database keuangan. Kemudian dari database keuangan akan memunculkan total, yang kemudian dibuatkan bukti pengembalian, dan kemudian dicetak bukti pengembalian tersebut, yang kemudian diberikan kepada si penyewa. Lanjut, di sini ada diagram sequence laporan. Staff rental ini akan melihat menu utama terlebih dahulu, lalu melihat data penyewaan, kemudian nanti akan diproses ke sistem, yang kemudian sistem akan men-search query dari database penyewaan. Lalu dari database penyewaan akan display list penyewaan, lalu membuat laporan penyewaan, selanjutnya yaitu mencetak laporan penyewaan. Lanjut lagi, staff rental akan melihat data keuangan lalu diproses dan kemudian mencari ke database keuangan yang kemudian memunculkan list keuangan lalu dibuatkan laporan keuangan yang kemudian laporan keuangan tersebut dicetak menjadi laporan keuangan. Lanjut ke soal kedua, yaitu menjelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Lalu dijelaskan dan diuraikan terus-terusnya juga. Yang pertama yaitu ada perancangan terstruktur, yaitu perancangan yang mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Ada metode pengembangannya, yaitu metodologi pemecahan fungsional, metodologi berorientasi data, preskriptif metodologis. Metodologi pemecahan fungsional yaitu metodologi yang menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan juga diterapkan. Kalau metodologi berorientasi data, ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Lalu kalau preskriptif metodologis itu metodologi yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak dan tersedia secara komersil dalam paket-paket program. Lalu yang kedua ada perancangan berbasis objek, yaitu teknik pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan juga sistem. Metode pengembangannya ada enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism. Apa sih enkapsulasi itu? Enkapsulasi itu merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses, lalu data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya.
Data terlindungi dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Lalu kalau inheritance itu eh, teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Lalu inheritance menggambarkan generalisasi dari sebuah kelas. Yang ketiga ada polymorphism atau polimorfisme, yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Contoh burung, kelinci, dan ikan sama-sama termasuk ke dalam hewan, tetapi memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Lalu penjelasan tools yang digunakan, yaitu yang pertama perancangan terstruktur. Toolsnya ada DFD, ERD, dan juga STD, dan kamus data. Apa sih DFD? DFD atau Data Flow Diagram merupakan ilustrasi alur sebuah sistem. Kalau kamus data itu kumpulan data yang ada di dalam database. Kalau ERD atau Entity Relation Diagram merupakan ilustrasi data atau sistem dalam database. Kalau STD atau State Transition Diagram itu merupakan ilustrasi keadaan dalam sistem. Lalu ada perancangan berbasis objek, toolsnya ada Object Oriented Analysis, lalu Object Modeling Technique, Object Oriented Software Engineering, Butch, The Method and Grandy Butch, lalu Streetop and Steve Cook and John Daniels, lalu ada UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama, Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design dari Peter Code dan Edward Jordan. Ini merupakan teknik yang dipandang sebagai salah satu teknik yang mudah dipelajari, model didasarkan dunia nyata, dan petunjuk untuk melakukan analisis cukup jelas. Lalu yang kedua yaitu OMT dan James Humboldt, Michael Blaha, William Bremerland, Frederick Eddy, dan William Morris. Ini teknik yang dapat digunakan sebagai analisis dan juga desain. Selain model fisik dari objek, analisis juga dilakukan untuk model dinamik dan juga model fungsional. Kalau Object Oriented Software Engineering dan Ivan Jacobson, itu teknik yang fokus analisis itu adalah use case, yaitu ilustrasi bagaimana pemakai berinteraksi dengan produk atau sistem yang akan dikembangkan. Kalau Butch Method dan Granby Butch itu meliputi proses pengembangan makro dan mikro karena analisis dan desain merupakan satu kesatuan. Kalau Street dan Steve, lalu ada Street Top dan Steve Cook dan John Daniels, lalu UML atau Unified Modeling Language dari James Rambaugh, Granby Butch, dan Ivan Jacobson itu merupakan kemudahan secara visual dalam perancangan sistem informasi. Nah, kesimpulannya perbedaan dari perancangan terstruktur dan juga perancangan berbasis objek, yaitu kalau perancangan terstruktur itu perancangan yang bentuknya itu seperti diagram. Nah, kalau perancangan berbasis objek itu perancangan yang pemecahan masalahnya itu lebih ke teknik seperti enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism. Nah, itu tadi merupakan penjelasan atau presentasi jawaban dari ujian akhir semester 3 analisa dan perancangan sistem informasi. Segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.